Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 14 Marakayu, yang kami hormati Dewan Guru SDN 14 Marakayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata berbagi praktik baik oleh calon guru penggerak Angkatan 10 Bapak Syahril SPD di SDN 014 Marakayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Keempat, diseminasi budaya positif. Dan terakhir, penutup. Baik, melangkah kita pada acara pertama, yakni pembukaan. Mari sama-sama kita membaca kalimat basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 14 yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita sempat hadir bersama dalam rangka mengikuti acara diseminasi budaya positif guru penggerak, dan kita sangat bersyukur sekali ada salah seorang dari kita yang mengikuti CGPD. Mudah-mudahan apa yang didapat oleh beliau nanti dapat diaplikasikan dalam keseharian kita di SDN 014. Bapak Ibu yang saya hormati, kami merasa bersyukur dan bangga sekali, yang mana kita melihat ya, walaupun beliau belum menyelesaikan secara tuntas daripada calon guru penggerak ini aktivitas di dalamnya, tetapi setelah nyata bahwa apa yang didapat oleh beliau banyak mengubah daripada keadaan di sekolah kita, terutama apa yang berkaitan dengan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar daripada kelas kita. Ini kami harap nanti ke depannya juga ada teman-teman yang bisa menyusul beliau untuk ikut CGP ini, ya. Karena kenapa? Ini sangat membantu sekali, terutama bagi kita sebagai seorang guru, dan memang di segi pembelajaran apa yang disampaikan oleh guru-guru penggerak itu memang patut kita contoh di dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita.
Jadi kami sebagai kepala sekolah sangat mensupport sekali, sangat memberikan dukungan sekali ya kepada hal ini, karena memang sepertinya itu yang kita harapkan. Melalui kesempatan ini saya tidak panjang lebar, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami sebagai kepala sekolah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah acara inti, yakni diseminasi budaya positif di SD Negeri 14 Marakayu oleh Bapak Syahril SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 014 Marakayu, yang saya hormati rekan-rekan, Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada kegiatan kita kali ini. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapat syafaatnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif sebagai aksi nyata berbagi berbagi ilmu, berbagi praktik baik kepada kita semua. Dalam hal ini di sini saya hanya belajar, kita saling melengkapi, dan di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi ini adalah bentuk dari aksi nyata saya untuk berbagi praktik baik kepada kita semua. Nah, dalam sesi ini diseminasi budaya positif oleh saya Syahril, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 014 Marakayu. Next. Kenapa harus dilaksanakan? Ada yang melatar belakangi. Yang pertama, kita ingin menerapkan budaya positif untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, ada tujuan yang ingin diraih dengan penerapan budaya positif dapat membentuk karakter peserta didik dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi tujuannya adalah karakter positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah terlaksananya keyakinan kelas yang telah disepakati. Pembiasaan baik terus dilaksanakan seperti saling menghormati, saling menghargai, sopan santun dalam 5S, dan sebagainya. Kemudian lini masa yang saya lakukan, yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian selanjutnya kami berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif yang hari ini kita laksanakan. Kemudian nanti selanjutnya saya akan melaksanakan evaluasi dan refleksi atas kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Dukungan yang saya butuhkan tentu banyak, tentu ada. Yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin pelaksanaan aksi nyata ini, dan penggunaan sarana dan prasarana. Kemudian kami juga meminta dukungan kepada rekan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, kemudian andil dari seluruh peserta didik. Alat-alat yang kami butuhkan, laptop, ATK, serta sarana prasarana di sekolah. Oke, diseminasi budaya positif. Yang pertama yang akan kita bahas di sini ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang cobalah buka. Artinya dalam kegiatan ini Bapak dan Ibu dengan rekan di sampingnya untuk membuka bagaimanapun caranya. Apakah dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda ataupun menggelitik, bahkan memberikan uang misalnya. Oke. Kalau uang saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, mungkin dengan rayuan mungkin dengan iming-iming, mungkin dengan memarahi, banyak. Dari ilustrasi itu kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa siapa sebenarnya yang memegang kontrol untuk membuka kepalan tangan. Apakah si A atau si B yang memegang kontrol? Yang memegang kontrol si A yang mengepal tangannya, atau si B sebagai orang yang membujuk. Siapa yang memegang kontrol? Si A. Ya. Si A memegang kontrol atas dirinya sendiri. Dia mau membuka atau tidak itu tergantung dia. Apapun iming-iming, apapun hukuman, apapun yang diberikan kepada dia, kalau tidak ingin membuka, pasti tidak terbuka. Kenapa bisa seperti itu? Di sini Dr. William Glasser dalam teori kontrol itu menjelaskan bahwa ada 4 ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Dalam buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey, bukunya adalah Principle Centered Leadership 1991, mengatakan bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan-lahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jadi ada perilaku dan sikap yang ingin diubah apabila ingin ada kemajuan. Apakah itu secara perlahan-lahan, sedikit-sedikit, atau mungkin perubahan yang signifikan. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Model berpikir menang-menang. Oke, lanjut. Untuk menciptakan disiplin positif, tentu yang dibutuhkan adalah lingkungan positif. Lingkungan positif tersebut memberikan pengaruh akan dalam penerapan budaya positif atau budaya disiplin. Jadi ada keterkaitan antara disiplin positif untuk diterapkan itu membutuhkan lingkungan-lingkungan yang positif untuk diimplementasikan di dalam pendidikan khususnya di sekolah kita. Apakah perilaku kita itu didasari oleh suatu dorongan atau suatu alasan atau suatu kecemasan? Perilaku-perilaku inilah yang terus kita ingin gali. Dari mana perilaku berasal? Dari manakah perilaku tersebut yang mendasari perilaku kita itu berasal? Apakah ingin menghindari ketidaknyamanan? Atau karena ada suatu harapan yang dilakukan setelah kita melakukan suatu disiplin positif? Disiplin apakah sama dengan tata tertib atau sama dengan kepatuhan?
Disiplin bisa diartikan juga dengan hukuman. Hal itu berbeda. Bahkan kalau hukuman, sebisa mungkin kita hindari untuk penerapan disiplin positif di sekolah kita. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin. Karena yang dibutuhkan adalah dorongan dari dalam. Apa yang memotivasi murid tersebut untuk belajar, itulah yang mendasari kata disiplin. Ya, apakah itu berasal dari luar atau berasal dari dalam? Berasal dari dalam itu disebut motivasi intrinsik, atau berasal dari luar yaitu bukan motivasi atau ekstrinsik. Bagaimana cara kita mengontrol diri? Ya, mengontrol diri ini penting untuk kita terapkan dalam peserta didik kita. Seorang yang memiliki kedisiplinan berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dasarnya apa? Adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini. Jadi KHD atau Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen itu sepakat bahwa nilai ini merupakan payung besar dan sikap dari perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada peserta didik itu meliputi banyak sekali ya, di luar masalah keagamaan, ras, suku. Ternyata banyak di nilai-nilai kebajikan universal yang bisa mendasari perilaku peserta didik kita dalam bertindak atau dalam melakukan kegiatan belajarnya sehari-hari. Di situ ada yang peduli, kemudian di situ ada belas kasih, tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, kemudian berprinsip, lurus hati, dan pengertian dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu di situ. Jadi di sini ada kolaborasi Bapak, ada kolaborasi Ibu-ibu sekalian, bahwa untuk menciptakan lingkungan yang positif perlu kolaborasi dari semua warga sekolah dan pemangku kepentingan. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan konsekuensi, kemudian restitusi. Baik, untuk perilaku kita sehari-hari, apa yang mendasari? Apakah kita takut hukuman atau kita mengharap imbalan atau ada motivasi lain yang kita harapkan? Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi kepada perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan yang timbul, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini biasanya orang yang takut akan hukuman. Kalau saya tidak lakukan, apa yang terjadi sama saya? Kenapa? Bisa apa? Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pertanyaan yang biasa dia lontarkan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Apa yang saya dapatkan? Apakah bermanfaat bagi saya? Kemudian motivasi selanjutnya adalah akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Inilah motivasi yang menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Apakah menurut Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju tidak ibu-ibu? Tidak ya? Mengapa? Membunuh karakter, bentuk sebuah hukuman. Iya, itu masuk dalam pembulian Bu ya. Dan itu pasti sangat berdampak pada murid-murid kita. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi?
Hukuman, betul sekali. Jadi yang dilakukan Pak Seno adalah hukuman. Kenapa? Tidak ada hubungannya sama sekali terhadap materi yang dia ajarkan. Yang membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba, ya, perbedaannya di situ. Jadi hukumannya, kesalahannya A dihukum menjadi B. Terlambat datang ke sekolah, cuci WC. Tidak ada hubungannya antara terlambat dengan cuci WC. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah ada kesepakatan. Ya, makanya ada konsekuensi. Kalau kamu terlambat, ini konsekuensinya. Misalnya berdiri depan kelas, ya, ada kesepakatan yang mendasari. Kemudian restitusi. Sudah pernah dengar kata restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bukan terhadap kesalahannya, bukan mencari ini salahmu, begini salahmu, bukan, tetapi dengan kesalahannya kita kuatkan lagi karakternya agar tidak kembali kepada kesalahan-kesalahan itu sendiri. Restitusi ini bersifat kolaboratif, bersifat kerjasama, yang mengajarkan kepada murid mencari solusi atas masalah dia sendiri. Kita mendampingi apa kira-kira yang menjadi solusi untuk permasalahanmu, dan kita memberikan bantuan-bantuan serta pilihan-pilihan. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Ada 5 kebutuhan-kebutuhannya. Tujuannya tersebut untuk memenuhi kelima kebutuhannya. Jadi manusia melakukan suatu perilaku itu pasti karena ada tujuan, dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini pasti kita butuh sekali yang namanya bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Bahkan di sini bisa termasuk seks dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Setiap dari kita, guru bahkan murid itu memiliki kebutuhan ingin kasih sayang. Anak-anak kita ingin diberikan kasih sayang, rekan-rekan kita ingin diberikan suatu perhatian dan diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan manusia selanjutnya adalah penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol yang manakah kita nantinya? Apakah kita seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid. Patuhi aturan saya atau awas. Begitu biasanya kalimat-kalimat. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Contoh bagaimana sih kalau seorang guru dikatakan penghukum?
ini adalah posisi guru seorang penghukum. Apa kesalahannya dan apa hukumannya itu biasanya terjadi secara tiba-tiba. Apa yang terlintas di otaknya guru, di pikirannya guru, itulah hukuman yang akan diberikan. Bahkan biasanya tidak akan menimbulkan efek jerah. Dalam posisi kontrol, seorang penghukum itu memiliki gestur nada suaranya itu tinggi, ya, selalu intonasinya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk dan menghardik. Apa kamu? Biasanya. Ya. Kemudian hasilnya kemungkinan murid marah atau mendendam atau bersifat agresif. Biasanya jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Setelah dihukum akan mencoret-coret. Dan takutnya nanti motor atau mobil dicoret-coret, dikempesi kabannya karena ada rasa dendam. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, ya, lembut suaranya biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu. Kemudian dia akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati, rendah diri. Next. Mari kita saksikan video berikut. Itu adalah posisi guru yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Biasanya omongannya itu lembut. Kenapa nak? Dan mengintimidasi sebenarnya. Kemudian merasa membuat orang itu merasa bersalah. Pokoknya apa yang saya katakan dia harus merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Ya, teman ini satu step lagi di atasnya tadi oleh seorang guru yang membuat rasa bersalah. Mari kita saksikan video ini. Ya, itu adalah posisi kontrol yang ketiga, seorang teman. Jadi guru di sini memposisikan dirinya sebagai teman. Suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kemudian ini akan menghasilkan murid yang merasa senang, akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak positif, hanya saja ada sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi anak-anak tidak mempunyai kemandirian untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Selanjutnya adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Jadi di sini guru mengawasi dan selalu basic yang dia munculkan selalu itu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan data, ya. Jadi yang dia pakai adalah data, selalu berdasarkan data. Yes. Selanjutnya mari kita saksikan posisi kontrol seorang pemantau. Oke, itu adalah posisi pemantau. Dan guru sebaiknya berada minimal di posisi ini. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, dan bukan sebagai teman, tetapi minimal sebagai pemantau. Kenapa? Karena
kalau pemantau itu dilihat dari gestur itu suaranya datar, tidak ada intimidasi di dalamnya, tidak ada pembuat rasa bersalah di dalamnya. Kemudian bahasa tubuhnya itu formal biasanya. Di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan di sekolah. Jadi berdasarkan peraturan kelas atau keyakinan kelas yang mereka telah sepakati, murid tahu bahwa apabila dia terlambat ada konsekuensi yang dia terima. Terakhir adalah manajer. Posisi guru yang berbuat sesuatu bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian murid tersebut diberikan saran untuk menemukan solusinya atas apa permasalahannya sendiri. Inilah posisi kontrol seorang manajer. Jadi di sini penekanan bukan pada konsekuensi, namun berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan pada konsekuensinya seperti pada kasus pemantau tadi. Apa konsekuensinya kalau kamu datang terlambat? Saya akan tinggal di kelas Bu selama 20 menit. Itu mereka sudah sepakati. Mereka sudah sepakati dalam peraturan kelas dan itu ada konsekuensinya. Tetapi itu bukan solusi untuk dia memperbaiki karakternya. Di sini ada video tentang posisi kontrol seorang manajer. Ya, itu adalah posisi guru seorang pemantau, seorang manajer. Ya, seorang manajer itu menawarkan, mencari apa permasalahannya, kemudian menawarkan solusi kepada anak, bagaimana solusinya atas sebuah kesalahan yang kamu lakukan. Setelah itu dia menjalin kolaborasi dan menjalin kolaborasi kepada murid, bahkan kepada orang tuanya untuk memperbaiki permasalahan yang menimpa anaknya. Sekarang adalah materi segitiga restitusi. D.M. Goset dalam bukunya merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak dengan melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Jadi kalau bisa diibaratkan seperti ini, ada permasalahan yang timbul di sekolah. Cara yang paling utama adalah dengan merestitusi anak tersebut dengan penjelasan yang tadi. Apa sih itu restitusi? Nah, kemudian kalau restitusi itu kan terlalu banyak, terlalu luas, makanya kita sepakat ambil satu. Caranya dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah yang akan kita terapkan apabila terjadi masalah-masalah di sekolah. Apa itu segitiga restitusi? Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisinya selanjutnya yakni validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Ya, seperti tadi dalam yang digambarkan dalam video, seorang guru manajer dia menstabilkan dulu identitasnya, ya, dengan kata-kata yang biasa dilakukan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah berbuat salah. Manusia tidak ada yang sempurna. Ini adalah bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita menstabilkan identitas anak-anak kita. Yang kenapa ini harus dilakukan? Karena apabila seseorang itu merasa bersalah,
dia pasti akan merasa gagal. Saya gagal, saya sudah salah. Maka tujuan kita adalah kembalikan dulu identitasnya dari yang gagal tadi itu menjadi yang sukses dengan kata-kata itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi perlu diingat bahwa berbuat salah itu bukan hal yang diperbolehkan. Tapi ini adalah hal yang tidak masalah. Kenapa? Karena kita berorientasi bukan pada masalahnya, tetapi bagaimana pemecahan masalahnya. Next. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti dengan satu tujuan. Ada tujuannya kita melakukan tindakan. Apa tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh, anak-anak di kelas itu kadang ada yang membuli temannya. Apa kebutuhannya? Kenapa dia membuli? Pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin dengan membuli, maka akan ada kesenangan tersendiri dalam dirinya. Akan ada kesenangan tersendiri. Dan kesenangan itulah yang merupakan kebutuhan dasar kita. Tetapi cara yang dilakukan salah. Cara yang dilakukan untuk mencari kesenangannya itu salah. Kenapa? Karena dengan mengorbankan orang lain sebagai objek buliannya. Seperti itu. Jadi hal inilah yang harus kita validasi dulu. Benar kamu melakukan itu. Jadi ada validasi untuk memenuhi kebutuhan. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan terbaik dalam waktu tertentu. Ya, bisa kita katakan kenapa dilakukan itu misalnya. Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mungkin bisa melakukan hal yang lebih daripada itu. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang bisa dilontarkan pada saat kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah kedua, maka dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Di sini ada contoh segitiga restitusi yang menjadi tugas saya sebelumnya di guru penggerak. Zahra bagaimana? Alhamdulillah. Gimana pelajaran video tadi? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Pak. Oh iya, tadi Bapak perhatikan pas pelajaran video kan kamu terlambat ya? Iya, Pak. Saya terlambat. Singkat kamu berapa menit tadi kamu terlambat? 15 menit, Pak. Terus dalam pelajaran video yang pernah kita lakukan sudah berapa kali kamu terlambat? 2 kali, Pak. Menurut kamu terlambat itu sebuah kesalahan ya? Iya, Pak. Baik, begini. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting kita mau memperbaiki dan mau belajar dari kesalahan itu. Jadi kesalahan itu tidak berulang-ulang. Iya, Pak. Zahra kan sering terlambat nih. Sudah 2 kali pada pelajaran PJOK. Pasti ada alasannya. Kenapa sih Sarah sering terlambat? Iya, Pak. Soalnya Zahra telah bangun. Kenapa bisa Sarah terlambat? Saya telah bangun karena kalau malam saya tidurnya larut malam, Pak. Tidurnya larut malam. Apa yang Sarah lakukan? Kok bisa tidur sampai larut malam gitu?
belajar, tapi setelah ini nonton atau main HP. Oh gitu. Nah, kamu tahu kan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Pak? Kalau datang terlambat itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar seperti itu? Disiplin Pak. Oke, disiplin. Berarti kalau keyakinan kelas itu yang kamu langgar disiplin, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak, karena bisa membuat saya datang tepat waktu, lebih menghargai waktu dan menghargai orang-orang di sekitar saya. Betul, disiplin itu penting buat kita karena kita bisa menghargai waktu. Disiplin pun itu adalah salah satu kunci untuk sukses. Zahra ingin sukses kan? Ya Pak, saya ini sukses dan saya juga minta maaf karena saya terlambat. Iya Sarah, Bapak hargai sikap baik kamu untuk minta maaf. Menurut kamu apa yang harus Sarah lakukan biar Sarah tidak terlambat datang lagi? Saya akan tidur lebih awal lagi Pak dan tidak akan bermain HP lagi. Baik Sarah, kamu telah menemukan solusinya. Nanti Bapak akan koordinasi sama orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang kamu boleh istirahat. Terima kasih Pak. Ya. Udah kamera depan. Jadi kelihatan pakai tangan kiri. Nah, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi yang telah kita saksikan bersama-sama. Walaupun belum sempurna, di sini telah dilakukan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak-anak perlu distabilkan dulu identitasnya, menanyakan kabar mungkin, ya. Kemudian setelah itu bagaimana kita menstabilkan identitas selanjutnya dengan bertanya kenapa bisa terlambat, ya. Di dalam validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan dia melanggar keyakinan apa dalam pelanggarannya tersebut. Apabila dia sudah mengetahui kesalahannya dan apa yang dia langgar, itu gampang kita kembalikan ke posisi yang semula. Gampang kita untuk memenuhi karakter-karakternya, ya. Tapi di sini ini cerita nyata. Kemarin saya mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada Ananda Devita yang tidak pernah turun ke sekolah. Dengan catatan saya memberikan arahan dan dia memberikan solusi bahwa saya akan turun ke sekolah untuk mengikuti latihan dan sebagainya. Tetapi itu hanya berjalan 1 hari setelahnya. Hari ketiga itu dia melanggar lagi apa yang dia sudah sepakati. Dan apa yang kita harus lakukan setelah ini, kita lakukan restitusi lagi, pendekatan lagi, ya. Dengan pendekatan-pendekatan seperti itu diharapkan dapat mengubah karakter anak. Oke, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Ibu Haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, saya mau nanya tentang penerapan keyakinan, ya. Nah kan kita karakter siswa ini kan berbeda-beda. Pasti ada yang mungkin bisa langsung menerima apa yang kita sarankan, namun ada juga yang berbeda. Jadi menurut Bapak, bagaimana cara kita menerapkan keyakinan itu sesuai dengan karakter siswa? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Armia atas pertanyaannya.
Bagaimana sih menerapkan keyakinan kelas, sedangkan di kelas itu banyak karakter-karakter anak, tidak sama semua, Bu ya. Nah, disinilah salah satu langkah yang kita ambil dalam proses membuat suatu keyakinan kelas adalah kita berikan kebebasan untuk murid-murid kita menentukan karakter apa yang akan dia, kebajikan-kebajikan apa yang akan dia munculkan di dalam kelas. Dan kebajikan-kebajikan itulah yang pastinya menjadi nilainya. Jadi di antara anak-anak itu berbeda. Kemarin kami telah terapkan di kelas 5 banyak karakter-karakter yang mereka inginkan, nilai-nilai kebajikan yang mereka inginkan ada dalam kelas. Di antaranya, Pak, di kelas kami tidak mengharapkan pembulian. Pak, di kelas kami harapkan teman-teman berpakaian rapi. Di kelas kami mengharapkan teman-teman tidak ada yang menyontek. Nah, itulah masing-masing pemahaman, pemikiran anak-anak itulah yang kita tuangkan dalam suatu keyakinan kelas. Kemudian, kenapa ini penting? Karena ini dasarnya dari anak. Anak sendiri yang menentukan, saya mau seperti ini di kelas saya. Makanya ada yang dinamakan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu sendiri sifatnya adalah positif, bahkan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Ya, artinya di dalam kelas misalnya ini, saling menghargai, menerapkan disiplin dengan datang tepat waktu. Itu adalah kalimat-kalimat positif. Bukan seperti dilarang datang terlambat. Seperti itu. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam penggunaan kalimat dalam menciptakan keyakinan kelas. Seperti itu, Bu ya. Mungkin yang lain? Oke, saya rasa mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ini adalah bentuk dari aksi nyata saya dalam melaksanakan diseminasi budaya positif, yakni tugas saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Di sini saya berdiri bukan berarti saya lebih pintar. Tidak enak aja kalau semuanya berdiri di sini. Makanya satu-satu berdiri. Ya, kemungkinan giliran saya sekarang, mungkin besok Ibu Harmia, Ibu Fatma, Ibu Ismi atau Ibu Maria yang melakukan kegiatan diseminasi di sini. Dan mungkin juga Bu Eka dan Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi diseminasi budaya positif dari Bapak Syarif SPD. Jadi berdasarkan paparan pemateri tadi dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah, rekan guru memerlukan koordinasi dan konfirmasi satu sama lain atau disebut kolaborasi. Juga ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi, yang mana poin tersebut diperlukan dalam mendidik peserta didik kita di SD 14. Sampai kita pada acara terakhir, yaitu acara penutup. Maka marilah kita akhiri acara dengan mengucap hamdalah. Saya selaku pembawa acara, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.